home care atau home visitnya dinas kesehatan ini gimana? Seperti Jadi itu. dulu malah telepon dulu. Iya. Ini kayak call center ini. Iya, anu kok adikku iki obate tak aku rong kober ning puskesmas, rong kober ning Polindes. Samanten rene yo Bu sesuk tak wis rapopo. Dinkes tak menyapa, wong tulung agung, sehat, pasti bisa. Karena siapapun pemangku kepentingan, Pak Bupati dan lain sebagainya, kalau rakyatnya seneng kan, Iya. untuk apa itu anggarannya juga bukan anggaran beliau sendiri kan untuk rakyat semuanya gitu. Jadi rakyat kita, masyarakat kita harus merasakan manfaat dari home visit ini begitu. Iya, iya. Makanya saya menghimbau mungkin kepada para pendengar, termasuk mungkin ada pemangku kepentingan di desa, Pak Kades dan lain sebagainya. Kalau perawat nggak mau keliling, mungkin bisa lapor ke kita Dinas Kesehatan. Barangkali ada hotline service atau melalui IG ini juga bisa. Gitu. Iya. Supaya sama-sama bisa dipantau. Gitu. Termasuk Anda para netizen yang siang hari ini mengikuti melalui IG Dinkesta, menyapa Dinkesta ya. Silakan Anda bisa menanyakan langsung ke Dokter Kasim. Mumpung lah, ini kesempatan ini mahal loh ya. Ini live gitu. Live. Oh mahal ini. Karena beliau padat sekali jadwalnya. Kemarin sudah dijadwalkan ada acara luar kota dan siang hari ini spesial untuk masyarakat Tulungagung. Ya, mudah-mudahan juga kalau ininya ratingnya naik ada endorse yang masuk. Nah. Endorse. Pesan ini dipersembahkan oleh. Silakan Anda bisa bertanya di komentar di live ya di IG ya di Dinkesta ini banyak sekali yang sudah bergabung. Terima kasih Anda bisa menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh keluarga Tulungagung karena wong Tulungagung sehat pasti bisa begitu ya. Minimal ada sebuah program Home Visit Award, barangkali ada perawat terbaik nanti dikasih hadiah umroh begitu untuk Ya. gimana, Dok? Setiap tahun kita ada di saat HKN itu ada pemberian penghargaan. Termasuk kepada para perawatnya. Masuk pada perawat karena program ini kan belum genap 1 tahun, jadi nanti 1 tahun di bulan November itu ada Hari Kesehatan Nasional, itu ajang di pemberian award kepada para nakes, pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Ya, gimana Mbak? Saya panggilnya Mbak aja ya, Mbak Erlin. Apa sih keluh kesah teman-teman di perawat ini? Keluh kesah yang pertama ya Oh, mesti banyak ini. Oh. Saya siap mendengarkan ini. ini titipan dari teman-teman. Oh, Saya gitu. mewakili teman-teman saya. Iya, silakan. Maaf nggak nih Pak Kadin ya? Iya, enggak apa-apa, Nggak apa-apa. Tenang aja. Sudah diajangi. Yang pertama kan kita itu taunya home care itu teman-teman itu perawat desa mengiranya sama dengan ya. rumah sakit, mesti iri dengan tetangga sebelah. Ya. Kenapa kok enggak sama? Terus saya gini, itu kan sudah dimasukkan kopipu. Ya. Iya, tapi kan enggak banyak. Ya sabar aja, saya cuma gitu. Ya. Teman-teman kadang ya banyak. Kalau di Kopipu kan ada uang transportnya ya. Iya, ada. Tapi kan enggak bisa sebanyak Ya. tetangga sebelah. Terus itu kadang dari kita misalkan kunjungan ke keluarga A belum tentu sama dengan keluarga B, belum tentu sama dengan keluarga C. Penyambutannya. Oh, Responnya Responnya. keluarga. Ibu Domi misalkan sangat welcome dengan nakes. Ada yang agak minggir-minggir sama nakes karena takut dengan COVID. Nah itu engkau nggawa virus rene bu, ojo rene ritek. Sering seperti itu. Ada yang ngeledekin enggak? Oh gitu ya, banyak penolakan juga ternyata Ada, ya. suka duka. Yang lucu juga ada. Bu, aku panen sini. Jenengan mriki Bu, engko karo bapake tensinan Bu. Diingi posyandulan siang ndak tindak bapake sama training. Sering seperti itu. Dibawain pisang. Dok itu bukan pisang, jagung. Oh, jagung. Berarti di rumah punya burung dia. Oh, hubungannya kok dengan burung jagung? Lah jagung kan dimakan burung. Terus apa lagi? Terus ini cerita lucu ya. Boleh. Ini cerita lucu dari
teman perawat, tapi bilang saya. Tapi sebelumnya saya mau sekali loh. Iya. Kunjungan home visit ke pasien ODGJ. Oh iya. Bu bidannya itu cantik. Bu Arta kan cantik ya Pak? Ya, cantik. Kunjungan ke ODGJ, begitu lihat Bu Arta, dia langsung itu. Semangat hidup, langsung sembuh. Iya, langsung semangat. Langsung burungnya hidup. Betul, seperti itu. Aduh, saya diceritain. Jadi itu berarti suka duka. Iya. Ini yang artinya yang orang lain mungkin tidak terlalu tahu. Iya. Dan ini mungkin menjadi pendidikan kita semuanya bahwa teman-teman nakes itu bekerja menjalankan tupoksi tetapi tidak selalu enak Iya, betul. di tanggapannya gitu. Ya tidak. Yang ODGJ tadi belum tuntas itu ceritanya. Ya sudah burungnya. Sudah. Terus sama keluarganya terus Bu Arta pun jenengan mundur mawon kersane Mas Irul sing mriku gitu. Biar perawat yang laki-laki. Oh gitu. Iya, kersane Mas Irul sing nyedek. Mengke lek jenengan nyedek niku saya nem. Gitu. Jangan-jangan mulai besok banyak yang pura-pura ODGJ. Bu Arta ya, selamat siang Bu Arta yang Ya, sekarang mudah-mudahan ya. Bu Arta mendengarkan acara ini, acara ini. Bu Domi, Beliau apa ya? cakep itu Bu Arta Oh itu ya, masuk bidan yang bagus luar juga. biasa. Ke Bu Domi, sebenarnya yang paling mendasar kenapa sih? Tadi dikatakan keluarga Bu Domi ini sangat welcome. Kenapa sih Bu? Kok jenengan kok welcome, kok ngereken banget dengan para perawat itu loh? Dulur bukan. Gimana Ya, ceritanya? Saya merasa diperhatikan, Mas. Dengan adanya kunjungan rumah ini, otomatis suami saya itu sering dikontrol, sering ditensi gitu. Kalau tadinya belum ada kunjungan rumah, kalau mau periksa kan harus keluar rumah ke Polindes, apa ke praktek dokter, harus gitu kan. Terus sekarang dengan adanya kunjungan rumah yang rutin itu, saya juga merasa ringan karena yaitu Merasa diperiksa terbantu. itu terbantu ya. Biasanya ngasih apa ke perawat kalau selain apa sambutan yang hangat, ngasih Masih teh. suguhan apa? Kasih air putih saja. Air putih saja. Wedang-wedang apa gitu enggak? Enggak. Jadi karena keluarga-keluarga sekarang itu juga rata-rata keluarga aktif ya. Jadi kan teman-teman kan datangnya di jam kerja. Jadi belum tentu juga ketika datang ke rumahnya itu keluarganya lengkap. Kadang-kadang ya hanya yang apa resiko tinggi ini saja di rumah, mbahnya hanya di rumah sendirian. Jadi belum tentu akhirnya mendapat mendapat teh yang lebih manis. Yang lain mungkin bekerja atau di Iya, sawah bekerja, gitu iya, ya. iya. Dok, program home visitnya Dinas Kesehatan ini sampai seberapa jauh tersosialisasi ke masyarakat kita di tingkat bawah? Ya, jadi kita memang termasuk acara ini juga itu adalah acara untuk sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi ke internal kami sendiri di Dinas Kesehatan, staf-staf Dinas Kesehatan supaya paham tentang hal ini. Dan waktunya terus berjalan untuk melakukan sosialisasi. Tentu kalau dilihat masyarakat Tulungagung yang 1,2 juta, yang tahu mungkin hanya masih sedikit sekali gitu. Karena kami lebih fokus dulu menguatkan jejaring internal, pemahaman internal dulu sebelum kita memang melakukan sosialisasi besar-besaran ke masyarakat. Tetapi kami memang berharap program ini seperti tadi yang disampaikan Mbak Irin, kalau nakes-nakes kami datang ke rumah jangan dicurigai, wah ini gulek-gulek ini. Gitu. Jadi itu memang menjalankan tugas untuk memperkuat kesehatan keluarga supaya keluarga itu bisa sehat mandiri. Artinya dikuatkan pengetahuannya tentang kesehatan. Kalau misalkan ada apa-apa dia sudah tahu tanda dan gejalanya, harus menghubungi kemana dan lain sebagainya, sehingga tidak kalau jatuh sakit atau apa tidak salah arah atau tidak terlambat penanganannya. Kalau sudah sakit kemudian
supaya tidak relap lagi atau kambuh lagi, itu juga teman-teman akan melakukan upaya-upaya untuk memotivasi perubahan perilaku. Ya. Itu para netizen, seluruh pemirsa Tulungagung dan sekitarnya, Dinkesta Menyapa episode kelima siang hari ini berbicara tentang home visit Dinas Kesehatan Tulungagung atau home care. Nah, kemudian Dok, tentu masyarakat sekarang mulai tahu begitu ya. Ya, ya. Terus bagaimana mereka mekanismenya untuk mendatangkan para perawat ini kalau memang datanya belum masuk di database dia sebagai orang yang berisiko tadi. Jadi orang Tulungagung kalau berobat ke manapun itu akan dimasukkan ke dalam sistem Sikesta namanya. Simpusta atau Sikesta itu otomatis nanti dia akan masuk ke HP-nya teman-teman perawat itu. Khusus desa itu ya hanya datanya orang itu. Bu Bidan urusannya dengan KIA, sementara perawat ini urusannya dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, kalau yang terkait home visit pasif orang itu. Jadi itu memang lebih ke arah program kita untuk menurunkan angka kesakitan dengan melakukan upaya promotif preventif. Tetapi kalau home care itu yang aktif orangnya bisa telepon ke 119 atau nomor lokal 0355 320 119, call centernya Rumah Sakit Dr. Iska. Dia telepon ke sana bisa melakukan untuk telemedicine atau memang minta untuk home care. Jadi ini ada orang tua saya enggak bisa ini kok tiba-tiba begini. Nanti di call center akan ada penapisan tingkat berat ringannya, apa memang ini harus dibawa ke IGD, dikirim nakes datang ke rumah. 32111 320 119 320 119. Ada yang sudah bertanya nih Dok. Ya. Dari wdy.nt, Pak saya mau bertanya, tinggal di Tulungagung tapi KTP luar Tulungagung apa bisa? Bisa, tidak ada masalah untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan. Tadi kalau misalkan home care, dia butuh ini, dia langsung telepon saja ke 0355 320 119, disampaikan keluhannya. Kemudian nanti call center akan melakukan penapisan. Apakah cukup dengan telemedicine saja? Apa harus dibawa ke IGD atau dikirim nakes ke rumah? Jadi nggak ada urusan ini KTP mana, pokoknya tinggal di Tulungagung begitu ya? Disiapkan aja administrasinya. Kalau misal dengan dia BPJS, ya kartu BPJS-nya disiapkan. Ya, KTP, kartu BPJS ini penting. Ya. Kakak begitu ya. Oke, ini jamnya terserah ya Dok ya. Kalau ada kegawatan begitu ya. Kalau home care atau panggilan kegawatan itu waktunya kapan saja. Kalau susah mengingat nomor telepon itu bisa download aplikasi emergency bottom. Jadi EB. Jadi melalui Play Store cari di pencarian emergency button Tulungagung itu, terus kemudian di download di sana, registrasi itu sewaktu-waktu ada kejadian dia tinggal tombol, jadi tidak usah nelpon nomor kalau tidak ingat nomornya. Itu berarti harus aplikasi ya? Iya, aplikasi. Download aplikasinya. Itu silakan. Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat IG. Saya ke Mbak Erlin. Cukup Mbak. Ya, artinya dengan program ini kan berarti ada tambahan tanggung jawab yang setiap hari harus melakukan visit ke keluarga di wilayahnya masing-masing. Betul. Cukup itu. Insya Allah. Ya kalau sudah cukup ya nggak akan ditambah ya Dok ya. Jadi seperti gini sebenarnya. Biasanya kalau nakes itu dekat dengan masyarakat, itu kalau sewaktu-waktu butuh
ya dia yang paling dikontak lebih dekat. Otomatis kalau dibutuhkan itu berarti kan ada rezeki yang mengalir di sana. Jadi kalau ogah-ogahan nggak mau kenal dengan masyarakat yang jadi tanggung jawabnya, ya masyarakat lebih nelpon atau butuh ke orang lain. Tapi kalau sudah sering dikunjungi di situ, masa misalkan ada kepala pusing atau apa, dia ke orang lain kan kayaknya tidak mungkin. Maka teman-teman perawat bahwa rezeki itu memang Tuhan yang ngatur, tetapi berdasarkan upaya kita untuk menjemput rezeki itu dengan mendekati masyarakat yang ada di bawah tanggung jawab kita. Pasti ada masyarakat kita yang loyal. Oh, ya. Iya, ini ada yang sudah bertanya, Kumil Fadilah, siang dok, mau bertanya masalah vaksin. Oh nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa. Andaikan di daerah saya belum ada vaksin Sinovac kedua atau booster, kira-kira bisa apa tidak ikut di desa lain? Jadi untuk Sinovac itu sekarang ini memang hanya diperuntukkan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Atau vaksin kedua yang jaraknya tidak lebih dari 6 bulan dari vaksin pertama. Jadi kalau dia sudah lebih dari 6 bulan vaksin pertama, itu dianggap vaksin lagi pertama boleh yang ada. Jadi tidak harus Sinovac. Stoknya begitu ya. Tapi kalau dia sebelum 6 bulan vaksin pertama Sinovac, dia bisa dilayani Sinovac. Karena stok Sinovac itu memang terbatas. Oke, berarti ikut di desa lain boleh? Boleh, ya? di mana saja boleh. Oke, ngomongin vaksin, ini yang urusan vaksin lansia sudah selesai tuh? Belum. Belum Jadi ya? kita mudah-mudahan dari acara ini juga mendengar bahwa di Kabupaten Tulungagung untuk vaksin lansia dosis pertama masih di angka 66%. Kemudian dosis kedua masih di angka 49%. Target dari pemerintah dosis pertama maupun dosis kedua kalau bisa tidak kurang dari 70%. Sehingga masih banyak tanggungan kita untuk vaksinasi lansia. Kalau untuk umum atau untuk anak-anak kita sudah mencapai target, tapi khusus untuk lansia ini memang masih susah. Saya nggak tahu kendalanya di mana, tapi setiap kita turun, ya kemarin dengan sweeping itu dapatnya banyak. Tetapi itu dosis pertama masih. Ya, dosis keduanya mungkin perlu sweeping lagi. Itu cukup berdarah-darah juga teman-teman. Karena biasanya kalau vaksin itu kan turun tim. Bahkan waktu itu sempat dikasih telur ya dok ya? Ya, jadi satu tim itu biasanya mesti 3 sampai 5 orang ya? Sekitar 5 sampai 6 orang. Ya, 5 sampai. Nah ini kalau sweeping itu Ya, cuma hanya berdua. bidan sama perawatnya Bidan sama aja. perawat itu keliling ke rumah-rumah itu. Iya. Nah itu agak berat itu karena kita harus menjaga kualitas cold chain-nya juga itu. Terus memasukkan data itu ya tadi itu mungkin di desa apa itu ininya lemot itu jalur ininya. Kalau di pos-pos vaksin kan sudah jelas. Kalau enggak di balai desa itu pasti wifi-nya bagus. Itu loh. Warga Tulungagung berdarah-darah loh dokter Kasih sama tim mau mesakne jenengan ini. Kalau di kota ya di kota misalkan teman-teman bidan perawat itu jalan satu gang itu dapat banyak. Coba di Tanggung Gunung, di Pucang Laban, di Sendang rumahnya jarang-jarang. Jadi satu hari itu mungkin cuma dapat berapa rumah gitu. Ya dok, ini ngomongin vaksin ya. Orang di daerah di pedesaan di pegunungan itu kan ada yang mengatakan saya loh mbak nggak akan ke mall begitu, tidak ke kerumunan massa, ke tempat-tempat ini sudah sepuh ya nggak kemana-mana bene lah ini. Ada keinginan seperti itu dari pihak keluarganya. Dok, alasan yang paling mendasar kenapa lansia ini harus tetap diburu untuk vaksin? Ya. Terutama sekarang ini kita sedang mau menuju transisi dari pandemi ke epidemi. Artinya begitu berubah status, penyakit ini dianggap sebagai penyakit biasa. Seperti penyakit-penyakit menular yang lain.
pemerintah mungkin tidak se-concern ini untuk melihat orang itu patuh protokol kesehatan apa tidak. Nah, ketika mau dilepas seperti ini, kita kan harus yakin bahwa kelompok rentan itu sudah terlindungi. Termasuk manula ini ya, Pak lansia ya. Rentan ini harus sudah terlindungi. Bayangkan kalau mereka tidak terlindungi, kemudian kita sudah anggap itu sebagai penyakit biasa, nanti yang paling kena dampak adalah beliau-beliau ini gitu. Makanya kenapa pemerintah getol sekali untuk mengejar para kelompok-kelompok rentan ini ketika mau dilepas posisinya dari pandemi ke epidemi. Dok, mereka kan sudah sepuh, Dok. Ya masa meskipun sepuh terus meninggal gak apa-apa gitu. Jadi kebutuhan vaksinasi bukan untuk kebutuhan ke mall atau butuh pergi kemana atau ngurus apa, tetapi vaksinasi adalah untuk melindungi karena secara real COVID ini masih ada bersama kita. Cuma sekarang ini gelombang ketiga kenapa tidak begitu banyak yang kena dampak, karena hampir semua tadi itu penduduk Tulungagung itu sudah lebih dari 70% sudah kena vaksin kedua. Nah, di antara mungkin yang belum kena vaksin pernah kena COVID, sehingga dia juga kena vaksinasi secara alamiah, sehingga kemungkinannya di Tulungagung itu sudah hampir 100% sebenarnya sudah terlindungi, sehingga kenapa ketika gelombang ketiga itu tidak segera berdampak. Tetapi faktanya di sisi lain lansia masih banyak yang, jadi angkanya 66 hanya dosis pertama, sementara yang dosis keduanya 49, artinya 50% lansia belum terlindungi karena kekebalan itu baru muncul setelah vaksin kedua. Sehingga kalau ini nanti dilepas kondisi ini, kita khawatir. Ya mudah-mudahan enggak, tetapi kita khawatir secara hitung-hitungan medis bahwa mereka nanti kalau kena itu responnya luar biasa bagi para lansia. Itulah negara hadir. Hadirnya negara begitu. Jadi tidak boleh meremehkan. Sudah sepuh yuk BNN, tinggal nunggu detik-detik aja kan begitu kadang. Tapi ya karena hidup, karena mereka adalah warga Indonesia, akhirnya tanggung jawab negara begitu. Iya, salah satu bentuk negara harus mengopeni rakyatnya itu salah satu tolok ukurnya adalah usia harapan hidup. Jadi bentuk pemerintah itu ngopeni rakyatnya itu kalau usia harapan hidupnya semakin meningkat berarti indikator untuk kesehatan itu meningkat, artinya tingkat opennya pemerintah terhadap rakyatnya itu baik. Kita dari tahun ke tahun memang meningkat, kita sudah di angka 74 tahun, artinya secara kasar orang hidup di Tulungagung itu kira-kira kalau tidak ada kecelakaan, tidak ada apa-apa, tidak ada tragedi apa, kira-kira kemungkinan bisa hidup di sampai 74 tahun. Nah, semakin ke sana nanti semakin tua. Ya. Itu sobat sehat dimanapun Anda. Dinkesta Menyapa siang hari ini berbicara tentang home care yang ternyata juga berbicara juga tentang vaksin untuk lansia. Ternyata yang di home care ini rata-rata juga lansia begitu ya. Jadi di aplikasi kita ini juga sudah masuk COVID. Jadi di aplikasi home care itu kalau misalkan ada pemeriksaan COVID, misalkan dia swab di mana kemudian positif, itu otomatis masuk ke perawat itu. Di aplikasi perawat. COVID di desa saya hari ini tambah sekian. Ada tambahan. Meskipun dia kenanya di luar daerah. Ya, pokok masuk NAR. Jadi sistem administrasi untuk pelaporan positif itu di input di sana, itu otomatis ini masuk di aplikasinya perawat. Jadi perawat melihat, loh hari ini ada nama ini dengan COVID, dia harus melakukan pelacakan, tracing untuk kontak erat di sekitarnya. Jadi sudah canggih begitu ya Dok ya. Anda yang belum punya aplikasi, masyarakat kita boleh ya langsung bisa di-download begitu. Ya kalau ini khusus untuk nakes. Nakesnya saja. Ya, nakesnya saja karena terkait juga kerahasiaan kan, tidak boleh
membuka Pak ini sakit ini terus dikasih tahu gitu, enggak boleh. Ini hanya untuk khusus jejaring nakes. Sementara yang di-download tadi adalah yang emergency button. Jadi orang Tulungagung kalau ada kegawat daruratan apapun, baik itu medis, kebakaran, listrik padam, kemudian perampokan, kecurian, cukup tekan panic button itu atau telepon ke 0355 320 119 atau 119 saja. 320 119 harus Anda catat ya dan ditaruh di paling atas. Jadi teman-teman biasanya kalau melihat gini nggak langsung ambil HP terus nambah kontak di nomor kontaknya. Jadi kalau mendengar gini mestinya harus ambil HP, kontak, tambah 0320 119 nomor emergensinya Tulungagung. Sudah dikasih tutorial sama Dokter Kasir. Silakan, karena kepanikan itu tidak tentu kapan gitu ya. Kita kadang-kadang juga perlu menolong orang. Misalkan kita tahu ada orang bertengkar nggawa arit padha nggawa arite. Bingung kan lagi. Kita tinggal tekan tombol itu atau telepon ini nanti polisi datang. Ya, jadi itu canggihnya di Tulungagung hanya cukup satu nomor kegawat daruratan baik medis maupun non medis. Iya. Bu Domi sudah tahu ini nomornya, sudah disimpan Bu? Sudah Mas. Sudah ya? Hebat kalau keluarga Tulungagung seperti Bu Domi semua nggak ada kerjaan. Iya. Dinas Mudah-mudahan semuanya bisa seperti itu ke depannya. Iya. Artinya kita ingin menciptakan keluarga yang mandiri di bidang kesehatan. Ya. Mandiri itu termasuk ya tadi butuh emergensi dia sudah tahu gitu. Caranya bagaimana hubunginya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak ya keluarga seperti Bu Domi ini. Amin. Ya, ada juga yang masih ada pertanyaan ini dari para netizen, di antaranya kesulitan penggunaan aplikasi home care online oleh perawat. Oh, ternyata masih ada perawat sendiri mengeluh ada kesulitan untuk aplikasi ini. Mungkin Mbak Irin yang bisa share. Gimana Mbak? Benar ya? Misalkan saya sudah kunjungan ke Bu Domi. Saya buka di map. Sudah saya titik di rumahnya Bu Domi, saya sudah tik gitu ya. Iya. Nah, kemudian kan saya copy di aplikasi dari map, aplikasi map saya copy ke aplikasi home care. Setelah saya masuk aplikasi mapnya home care, saya masukkan titiknya itu, ndak pas rumahnya Bu Domi. Tahu-tahu di mana? Loh, iki bukan RT 31, iki RT sana. Kan kita sudah hafal wilayah kita. Titiknya kok keliru warung kopi misalnya. Jadi tandanya kalau beliau sudah melakukan kunjungan rumah itu melakukan update lokasi. Iya. Terus kalau ini kalau sudah pindah-pindah gini kan, ini berarti sudah dikunjungi. Yang belum pindah itu belum dikunjungi segitu. Iya. Masih banyak PR-nya ini. Yang belum pindah itu warna apa tuh? Warna merah semua. Warna merah semua. Jadi yang sudah dikunjungi ini otomatis dia update lokasi. Titiknya akan pindah, dan kayak diabetes titiknya akan pindah kalau sudah dikunjungi. Nah ini. Saat di lokasi dia update lokasi. Iya, update lokasi. Karena yang ada di data kita awal itu nama, alamat saja, lokasinya belum harus diupdate di lokasi. Ini titiknya kan masih ngumpul di balai desa. Nah, itu sebagai absensi begitu sebagai ya? absensi bahwa dia sudah update lokasi, berada di lokasi, sudah pernah nyambangi yang tersebut. Terus kalau memang ada kendala nitiknya itu nggak bisa gimana? Ya diulangi berkali-kali. Atau kita kadang itu ada loh teman yang nulis sampai nulis titik lokasinya min 8 titik berapa gitu ditulis manual. Kemudian dimasukkan sini ya manual, nggak copy paste. Itu nanti mungkin bagian dari perbaikan di sistemnya. Kadang kan kalau saya puskesmasnya rata, enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau daerah Wino, daerah Tanggung Gunung, Pucang Laban itu, kasihan itu Mas. Iya, sudah datang tapi enggak bisa ngupdate lokasi. Terus sampai bawah dia lupa titiknya di mana. Balik lagi berarti. Ya harus, kalau enggak balik nanti enggak ada buktinya dia sudah kunjungan. Terus kasihan. resikonya apa? Ya 2 kali kerja.
Ya kan ditagih terus ini kayak kita tadi, lo kamu kok sih banyak yang belum kamu datangi kan. Ini PR, saya dikasih PR sama Pak Kadin. Itu berakibat kepada tunjangan juga ya, Dok ya? Jadi gini, beliau kan kontrak toh, Iya. kontrak tahunan. Nanti evaluasi untuk perpanjangan kontrak itu salah satunya dari kegiatan ini. Berarti ya beresiko loh buat para perawat ini. Ya, jadi ya banyak yang 2 kali kerja sampai nulis titik lokasi itu, biar nggak lupa. Titik koordinatnya ditulis manual. Ditulis manual, ada yang seperti itu. Lah diajarin sama temennya bolak-balik, nggak bingung, copy paste. Allah, aku tak tulis saya penak gitu. Begini ini sering atau sesekali saja? Ya sesekali. Kalau kan mayoritas teman-teman sudah di bawah, yang di gunung Yang kan. di gunung. Oh, yang di gunung ya. Ini kan pengalaman beliau di datar ya. Ya, kalau di saya gunung kan mungkin copy paste agak enak. lebih sering gitu. Kasihan yang di atas. Ya. Ya itu PR nanti kita untuk perbaikan di aplikasinya. Ya. Kalau di atas kan sinyalnya sedut-senut. Bosone teman-teman sedut-senut. Lebih banyak sedutnya apa senutnya? Ya, pemirsa dan seluruh netizen, warga Tulungagung, sobat sehat semuanya, di Dinkesta Menyapa Siang hari ini sangat luar biasa. Teman-teman yang di lapangan, para perawat ini kerjanya all out ya untuk mendampingi keluarga sehat, sobat sehat semuanya di Tulungagung. Kita ada di posisi atau di sesi closing masing-masing. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan. Dimulai dari Bu Domi dulu, keluarga pasien yang menggunakan manfaatnya home care dan home visit. Silakan, ada harapan atau pesan kepada keluarga lain, Bu? Iya, terima kasih, Mas. Atau pesan kepada suami? Harapan saya ya supaya kunjungan rumah ini nggak hanya berhenti sampai di sini. Supaya bisa dinikmati selain keluarga saya saja. Jadi masyarakat yang lain yang mungkin berpenyakit seperti suami saya atau yang lebih parah penyakit yang lain itu bisa juga mendapatkan pelayanan seperti ini. Terus menerus karena ini manfaat banget buat keluarga. Iya. Pesan kepada keluarga yang agak sulit, Kalau tetangga jenengan, iya, kalau untuk keluarga yang mungkin kurang care begitu. iya, itu ya supaya bisa menerima bahwa tenaga kesehatan itu datang untuk merawat kita, untuk merawat keluarga kita, bukan untuk modus-modus yang lain. Jadi tujuannya untuk supaya masyarakatnya itu benar-benar sehat, mengerti akan sakitnya, tahu bahwa sakit ini tuh harus mendapatkan penanganan yang terus-menerus. Obatnya juga harus terus-menerus, nggak hanya saat sakit saja minum obatnya. Supaya mereka juga tahu seperti itu. Baik, terima kasih. Luar biasa, aplaus dulu untuk Bu Domi. Mudah-mudahan keluarga Tulungagung semua dengar atau semua menyaksikan ya. Ke Bu Erlin, perawat desa. Apa harapan ke depan atau pesan kepada masyarakat kita? Pesannya masyarakat Tulungagung agar selalu germas, selalu hidup sehat, pola hidup sehat, menjaga pola hidup sehat. Bila sudah sakit, misalkan sudah tahu hipertensi, rutin cek tensi, rutin berobat. Terus jangan takut untuk memeriksakan kondisi. Kami para nakes di desa, ada bidan desa, ada perawat desa, itu ada untuk masyarakat Tulungagung. Pesan untuk Dokter Kasen? Boleh. Pesannya ya cuma minta diperhatikan itu. Teman-teman saya dan teman-teman. Gampang dong kalau hanya diperhatikan, gampang. Kami ada untuk melayani masyarakat, Dokter. Siap. Kita juga berpikir untuk teman-teman nakes supaya lebih baik lagi. Silakan, Dok. Pesan yang berikutnya kepada para netizen. Kepada warga Tulungagung, mari kita mulai membiasakan diri untuk menjaga kesehatan. Jangan menunggu saat sakit, karena sakit itu biayanya banyak. Yang kedua, bagi para pemirsa, tolong
yang belum mendengarkan saat ini bisa ikut di YouTube dan jangan lupa like, dan komen dan subscribe. Share. Terima kasih itu aja. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Dr. Kasil dan juga teman-teman sekalian, tim dari promosi kesehatan Dinas Kesehatan Tulungagung. Ada Mbak Vina yang ada di sana. Sukses untuk tim Promkes ya. Promkes, ada Mas Aris, ada Mas Banda, kemudian Kamal. Terima kasih, luar biasa nih, keren banget. Anda kalau belum like, komen, kemudian subscribe, share, silakan di Dinkesta TV kalau di YouTube-nya. Kalau IG-nya di Dinkesta, silakan Anda bisa menjadi followernya, karena kalau nanti diklik loncengnya ketika ada pembaharuan atau update dari kita, jenengan akan dikasih notifikasinya. Ya, akan banyak informasi-informasi kesehatan untuk Tulungagung. Oke. Terima kasih. Saya Faris Ramadan undur diri dari Dinkesta Menyapa episode ke-5 hari ini. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Kurang kompak. Bu, Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.